Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Irfan Sanusi. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti materi kelas 10, yaitu tentang kontrol diri, husnuzon, dan juga ukhuwah Islamiyah. Apa itu kontrol diri? Mungkin kita sering mendengar dan sering juga bagaimana kita caranya untuk bisa mengontrol diri. Mengontrol diri sering disebut juga dengan mujahadah an-nafs, atau yang sering juga disebut dengan menahan hawa nafsu. Nah, di sini ada pun kaitannya dengan Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 72. Silakan kalian simak dan buka Al-Qurannya masing-masing. Quran Surah Al-Anfal ayat 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم Wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Silakan simak juga artinya dan keutamaan dari Quran Surah Al-Anfal ayat 72 ini, yaitu menjelaskan bahwa orang-orang harus bisa mengkontrol dirinya dan bisa mujahadah nafsu. Apa itu mujahadah nafsu? Yaitu perjuangan dengan sungguh-sungguh mengontrol egoismenya atau mengontrol dirinya. Salah satunya kita lihat di sini ada hadis menerangkan laisa syadidu bisur'ah innamas syadidul ladzi yamliku nafsuhu indal ghadab. Tidaklah orang yang kuat yang bisa melawan musuhnya di perkelahian atau pergulatan, melainkan orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengkontrol dirinya ketika dia marah atau mengkontrol emosinya. Kenapa demikian? Karena dalam diri kita ada yang namanya nafsu yang bisa menjerumuskan kita. Untuk itu maka kita harus bisa mengkontrol diri kita atau mujahadah nafsu, menahan hawa nafsu. Karena ada pepatah mengatakan runtuhnya iman salah satunya dengan nafsu. Apa saja cerminan sikap mujahadah nafsu atau kontrol diri itu? Yang pertama adalah rela berkorban. Kemudian yang kedua adalah mementingkan kepentingan umum, dan yang terakhir adalah tolong-menolong. Untuk itu kita harus bisa menahan hawa nafsu dan mengkontrol diri kita supaya kita menjadi orang yang berguna dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kedua adalah husnuzon. Apa itu husnuzon? Berprasangka baik terhadap Allah dan juga berprasangka baik terhadap sesama manusia, terutama sesama muslim. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Silakan buka Quran Surah Al-Hujurat ayat 12.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Dan simak juga arti dari Quran surah Al-Hujurat tersebut. Ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana kita harus berprasangka baik dan larangan untuk berprasangka buruk terhadap orang lain, karena bisa menjadi saling mencurigai satu sama lainnya, apalagi di kalangan masyarakat atau lingkungan sekitar. Sesuai dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wa dzanna fa inna dzanna akdzabul hadis. Jauhilah prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka buruk itu adalah perkataan yang dusta. Kenapa demikian? Kalau kita berprasangka buruk terhadap orang, rasa curiga terhadap orang itu tinggi. Belum tentu orang itu buruk, padahal orang itu baik. Dan cerminan sikap bagi orang yang berhusnuzon adalah yang pertama, tidak merendahkan diri terhadap orang lain. Yang kedua, yaitu bisa mengontrol dirinya bahwa dia itu baik, bahwa dia itu tidak jahat. Dan yang terakhir, dia itu tidak bisa mencari-cari aib orang lain. Inilah cerminan sikap dari husnuzon. Selanjutnya yaitu ukhuwah Islamiyah. Apakah itu ukhuwah Islamiyah? Yaitu persaudaraan Islam. Kita sebagai umat Islam, sebagai muslim, bersaudara dengan muslim yang lainnya. Kenapa demikian? Karena sejatinya muslim satu dengan muslim yang lainnya bersaudara, dan harus menjaga persaudaraan itu saling tolong menolong, saling menghormati. Sesuai dengan firman Allah, Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Silakan buka Al-Qurannya dan buka surah Al-Hujurat ayat 10. Tolong simak bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Dan cermati pula artinya. Kandungan penjelasan dari ayat tersebut bahwa mukmin dengan mukmin yang lainnya itu bersaudara. Dan jika ada mukmin satu atau muslim satu dengan yang lainnya bertikai, maka kita wajib meneraikannya. Saling tolong menolong, saling bahu-bahu membantu, dan jika lagi pada kesulitan, bantu dengan segenap tenaga, pikiran atau harta yang ada dalam diri kita. Selanjutnya sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, al-muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yuslimuh. Muslim bersaudara dengan muslim yang lainnya, dan janganlah menganiaya, dan jangan membiarkannya untuk menganiaya. Nah, inilah salah satu bentuk Rasulullah SAW menyuruhkan kepada umatnya, umat Islam, untuk saling tolong menolong, bahu membahu, karena kita semua bersaudara. Cerminan sikap dari ukhuwah Islamiyah yang pertama, muslim adalah bersaudara.
Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yang kedua, tolong menolong. Saling tolong menolong tatkala kena musibah. Dan yang terakhir, menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menghancurkan, memecah belah antar sesama muslim. Demikian mata pelajaran yang bisa disampaikan untuk hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawahnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.